Halo teman-teman, sebelum kita jauh ke pembahasan selanjutnya, mari kita mengenal dulu seorang tokoh yang bernama Émile Durkheim. Émile Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis yang dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Adapun materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai pemikiran Émile Durkheim. Nah, teman-teman, saat ini kita masuk pada topik pembahasan. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi ini? Yang pertama, ada fakta sosial. Yang kedua, ada division of labor in society. Yang ketiga, ada bunuh diri. Yang keempat, ada elementary form of religious life. Yang kelima, ada pemujaan individu. Yang keenam, pendidikan moral dan reformasi sosial. Dan yang ketujuh, kritik. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan memiliki kekuatan memaksa yang mengendalikan. Fakta sosial itu sendiri memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Yang kedua, faktor sosial memaksa individu. Dan yang ketiga, faktor itu tersebar luas terhadap masyarakat atau bersifat umum. Durkheim membedakan faktor sosial menjadi 2 tipe, yaitu material dan non-material. Material. Faktor sosial material seringkali mencerminkan kekuatan moral yang kuat yang berada di luar individu dan memaksa mereka. Non-material mengarah pada norma dan nilai di mana faktor non-material akan mematuhi hukumnya sendiri, di mana individu hanya menjadi medium realisasi fakta tersebut. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu the division of labor in society. The division of labor in society secara harafiah berarti pembagian kerja dalam masyarakat, yang dimana menurut pandangan Durkheim menegaskan bahwa pembagian kerja yang tinggi dalam masyarakat modern menciptakan moralitas sosial baru berdasarkan ketergantungan antar individu, bukan merusak solidaritas sosial. Adapun konsep the division of labor in society, yaitu yang pertama ada solidaritas mekanis dan organis, yang kedua dinamika penduduk, yang ketiga hukum represif dan restitutif, yang keempat norma dan patologi, dan yang kelima keadilan. Solidaritas mekanis terjadi di masyarakat yang semua anggotanya memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, sementara solidaritas organis terjadi di masyarakat yang anggotanya memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Masyarakat modern ditopang oleh solidaritas organis, di mana spesialisasi pekerjaan dan saling ketergantungan antar individu memainkan peran penting dalam mempertahankan masyarakat tersebut. Durkheim mengamati bahwa kesadaran kolektif lebih kuat dalam masyarakat mekanis daripada dalam masyarakat organis. Durkheim mengaitkan pembagian kerja dengan dinamika penduduk sebagai faktor utama yang memengaruhi perubahan dari solidaritas mekanis menjadi solidaritas organis. Pertumbuhan jumlah penduduk dan intensitas interaksi mereka menyebabkan persaingan untuk sumber daya yang terbatas, namun juga memicu kerjasama yang lebih efisien dalam masyarakat yang diferensiasi. Dalam masyarakat dengan solidaritas organis, diferensiasi tinggi memungkinkan kerjasama yang lebih erat daripada persamaan, dan individualitas diperlukan untuk memperkuat ikatan sosial, bukan untuk merusaknya. Masyarakat dengan solidaritas mekanis cenderung menggunakan hukum represif, di mana pelanggaran terhadap sistem moral kolektif dikenai hukum berat. Di sisi lain, masyarakat dengan solidaritas organis menggunakan restitutif, di mana pelanggaran dianggap sebagai serangan terhadap individu dan pelanggar diminta untuk melakukan restitusi. Durkheim membedakan antara masyarakat sehat dan patologis, di mana ia menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan kondisi sosial yang abnormal. Dia menegaskan bahwa kriminalitas adalah sesuatu yang normal, namun memiliki fungsi yang bermanfaat dalam masyarakat.
Ia mengidentifikasi 3 bentuk perilaku abnormal dalam pembagian kerja modern: pembagian kerja anomik, pembagian kerja yang dipaksakan, dan pembagian kerja yang terkoordinasi dengan buruk. Pembagian kerja anomik terjadi ketika tidak ada regulasi dalam masyarakat yang mengarah pada isolasi individualitas. Sedangkan pembagian kerja yang dipaksakan dan yang terkoordinasi dengan buruk mengacu pada kondisi di mana aturan-aturan yang ketinggalan zaman atau kekuatan ekonomi memaksa individu masuk ke dalam posisi yang tidak sesuai bagi mereka. Durkheim percaya bahwa solidaritas organis berasal dari interdependensi yang meningkatkan atau meningkat di antara individu, dan bahwa jika spesialisasi berujung pada isolasi, maka pembagian kerja tidak akan terjadi dalam solidaritas sosial. Dan yang selanjutnya, keadilan. Untuk menjadikan pembagian kerja sebagai kekuatan pemersatu dalam masyarakat modern, perlu menangani anomi, pembagian kerja yang dipaksakan, dan kurangnya koordinasi spesialisasi. Masyarakat modern disatukan oleh perbedaan yang mendorong kesaling ketergantungan, dengan keadilan sosial menjadi kunci penyelesaian. Kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu bunuh diri. Bunuh diri bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Menurut Durkheim, bunuh diri itu tidak tergantung pada keadaan psikologis individu, melainkan ada faktor-faktor sosial yang berperan dalam tingkat bunuh diri dan keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, bunuh diri bukan hanya sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai hasil dari perubahan sosial yang luas. Durkheim mengidentifikasi 4 jenis bunuh diri, yaitu egoistis, altruistis, anomik, dan fatalistis. Bunuh diri egoistis terjadi karena lemahnya integrasi sosial, sementara bunuh diri altruistis terjadi karena integrasi sosial yang sangat kuat. Bunuh diri anomik terjadi ketika kekuatan regulasi masyarakat terganggu, baik karena perubahan positif maupun negatif. Sedangkan bunuh diri fatalistis terjadi ketika regulasi meningkat secara berlebihan. Durkheim percaya bahwa arus sosial memengaruhi keputusan individu dalam melakukan bunuh diri, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut bukan hanya kumpulan dari faktor individual, melainkan juga merupakan bentuk paksaan sosial yang mengontrol individu. Upaya mencegah bunuh diri harus menangani masalah struktur masyarakat, bukan hanya menyalahkan individu. Solusi yang efektif harus memperkuat integrasi sosial dan membangun institusi baru yang menghubungkan individu dengan masyarakat. Kita masuk pada topik pembahasan keempat, yaitu elementary forms of religious life. Dalam karyanya, Durkheim mengungkapkan bagaimana agama memengaruhi solidaritas sosial dan bagaimana gagasan kolektif membentuk praktek sosial. Dia membedakan antara yang sakral dan yang profan dalam agama, menjelaskan peran penting ritual dan gereja dalam memelihara representasi sosial dan menghubungkan individu dengan masyarakat. Durkheim juga mempertimbangkan peran totemisme dalam perkembangan agama dan menyatakan bahwa konsep-konsep dasar dalam pengetahuan manusia berasal dari pengalaman sosial. Ia menyimpulkan bahwa masyarakat adalah sumber agama, Tuhan, dan yang sakral, dan bahwa semangat kolektif memainkan peran penting dalam perkembangan sosial. Kita tiba pada topik pembahasan selanjutnya, yaitu pemujaan individu. Dalam pandangan Durkheim, pemujaan individu menegaskan pentingnya menghormati nilai dan hak setiap individu dalam masyarakat modern yang rumit. Durkheim menganggap individu sebagai entitas yang memiliki nilai yang sakral dan hak yang harus diakui dalam konteks sosial yang lebih besar. Konsep ini menyoroti perlunya mengakui nilai-nilai individu di tengah-tengah perselisihan antara memperkuat nilai-nilai kolektif dan menghormati hak individu. Ya, kita masuk pada materi ke-6, yaitu pendidikan moral dan reformasi sosial. Konsep pendidikan moral dan referensi sosial. Yang pertama, moralitas. Merujuk pada konsep atau prinsip atau nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia. Konsep moralitas membentuk dasar bagi perilaku etis. Terdapat 3 unsur yang membangun moralitas, yaitu semangat disiplin, keterikatan pada kelompok sosial, dan otonomi. Kemudian pendidikan moral
merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk membentuk dan mengembangkan budi pekerti seseorang. Menurut Durkheim, pendidikan moral dapat terwujud apabila terdapat unsur-unsur yaitu semangat disiplin, keterikatan antar kelompok, dan otonomi penentuan nasib sendiri atau kehendak. Yang ketiga, kelompok kerja merupakan sekelompok ahli yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu untuk mengatasi masalah integrasi dan regulasi dalam masyarakat modern, maupun dianggap sebagai wadah untuk membangun kesatuan sosial dan meningkatkan moralitas bersama. Baik, kita tiba pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu kritik. Dua bentuk kritik. Yang pertama, fungsionalisme dan positivisme, merupakan teori murni sosiologi yang membahas mengenai peran masyarakat dalam lingkungan sosial dan menyempurnakan pendekatan ilmiah Comte dalam mempelajari masyarakat. Ia berpendapat bahwa melalui metode ilmiah, sosiolog harus mampu memprediksi dampak perubahan dalam masyarakat dengan akurasi tinggi. Yang kedua, kritik-kritik lain. Kritik terkait konsep fakta sosial, di mana beberapa argumen menunjukkan bahwa interpretasi subjektif tetap terlibat, terutama dalam kasus bunuh diri. Dari semua materi yang sudah dibahas, maka diambil kesimpulan, Durkheim merupakan seorang tokoh sentral dalam pengembangan sosiologi modern yang menekankan pentingnya fakta sosial dalam memahami masyarakat. Durkheim memisahkan sosiologi dari filsafat dan psikologi dengan menyoroti fakta sosial yang mencakup struktur sosial, norma budaya, dan nilai-nilai kolektif yang memengaruhi individu. Dia membagi fakta sosial menjadi material dan non-material dengan menggarisbawahi pentingnya interaksi sosial dalam membentuk fakta sosial non-material. Dalam karya-karyanya yang telah disebutkan tadi, Durkheim memperdebatkan peran pembagian kerja, agama, dan individu dalam masyarakat. Dia mengidentifikasi jenis-jenis bunuh diri dan menghubungkannya dengan faktor-faktor sosial, serta menekankan perlunya pendidikan moral dan reformasi sosial untuk memperkuat solidaritas dan moralitas dalam masyarakat modern. Meskipun terdapat kritik terhadap konsep-konsepnya, Durkheim tetap dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi modern yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang masyarakat.